Hi Curious Buddies, welcome back. Welcome back to MC Anum's Podcast. Exactly. Season keempat. Season keempat masih. Nah, tapi as usual kita akan selalu bahas tentang daily things, daily thoughts, ketemu sama research, ketemu sama buku, ketemu sama sejarah. Nah, terus udah gitu nggak lupa juga untuk ngerimain kalian untuk kalau belum, and just in case baru pertama kali ngedengerin kita, jangan lupa ya untuk follow dan komen, share podcast ini kalau kamu suka. Hopefully suka. Yes. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Exactly. Yes. Oh, jangan lupa juga untuk follow sosmed-sosmed kita, Instagram dan TikTok untuk dapetin info trivia dalam 1 menit. Betul, yes. Okay. So what happened in the world today? Oh my god. Kalau tadi seper hari ini kita syuting ya, kamu tiba-tiba udah WhatsApp bilang gini, siapa kita ganti aja ya mobil elektrik. Elektrik apa elektronik? Mobil listrik. Mobil listrik karena ngelihat harga Pertamax sudah Gila. mahal banget. Terus kayak what? Oh oke. Ini kali imbas segala kemarin-kemarin ini ya. Aduh tapi emang sih. Iya karena iya sih. Jadi tiba-tiba naik jadi 16.000 Iya. Pertamax yang artinya nantinya semuanya akan berimbas sih, ya kan? Iyalah. Kayak barang-barang naik dan lain-lain. Tapi nggak cuma itu. Kayak emang di tahun sekarang 2026 ini nggak berasa kayak banyak hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Challenging banget gitu rasanya. Benar-benar udah kemarin dolar naik. Iya, rupiah melemah. Terus udah gitu ada pasangan drakor yang udah pacaran 14 tahun putus. Siapa? Soyoung sama itu loh. Tunggu. Hospital Playlist yang dokter jantung. Nggak lupa. Junwan. Iya. Dia putus padahal udah 14 tahun pacaran. Jadi komentar-komentar di social media adalah gila mereka saat masih dolar 8.000 sekarang dolar 18.000 putus. What happened? Dan bukan cuma itu aja ya. Tapi banyak banget itu dengan berita-berita yang kayak apa sih alam sekarang yang banyak banget dieksploitasi. Kalau lihat itu ya. Hutan-hutan ditebangin. Betul. Terus kayak apa namanya binatang paling kesian sih ngeliat binatang-binatangnya kayak kehilangan ini gitu. Lost their home. Iya. Sedih. Dan masih ada yang lainnya gitu. Menurut kalian, kamu kalau mau tulis di kolom komen boleh banget ya. Iya, gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya tahun-tahun parah itu nggak cuman tahun ini doang ya. Betul. Sepanjang kehidupan manusia nyata banyak tahun-tahun yang emang parah banget sulit gitu kayaknya. Sulit banget keadaan. Yes. Bahkan aku kaget pas aku lihat skrip ini aku kayak bahkan COVID 2020 aja tuh nggak termasuk ya. Nggak termasuk di top 7. Iya, karena kita kenapa 7? Karena itu angka kita. Kok nggak top 10? Nggak 7. Selain karena angka kita, berikutnya juga durasi. Karena kalau top 10 pasti durasi bisa sejam lebih. True, bener-bener. Jadi kita bikin 7 lah, 7 kita batasin. Nah untuk episode kali ini kita pun juga minta bantuannya Perplexity. Perplexity ya, ini AI kayak semacam ChatGPT. Tapi yang aku baca-baca dan dapat si Perplexity ini bagus buat research. Jadi dia kayak lebih dalam lah research. Oke. Ya. Dan ada beberapa, jadi dia tuh ngerangkumin kan 7 tahun, 7 tahun yang paling parah, paling kelam gitu dalam sejarah. Nah dia itu ada acuannya, indikatornya. 1, skor dampaknya. Kedua, wilayah yang terdampak. Durasinya. Betul. Terus keruntuhan sistemnya dan korban manusianya. Berapa banyak? Jadi 5 ini akan jadi indikator kenapa tahun-tahun tersebut tuh berat banget dan kelam gitu dalam sejarah. Iya, betul. Alright, langsung aja kita mulai. Yes, Topik kita kali. Tapi kan mesti siapin minum, mesti siapin drinks. Kita bahas ini tuh sempat bingung ya kayak, kalau ini bikin jadi sedih nggak ya? Tapi nggak, kita it's for apa ya? Buat ini sih, buat pengetahuan aja. Exactly. Karena mengingat tahun ini cukup berat, tapi ternyata ada tahun-tahun yang berat lebih banget berat lagi. Yes. Jadi weekend besok ketemu temen ngomongin apa ya? Nggak usah tahun ini, tahun dulu aja. Oke. Langsung aja kita mulai topik kita hari ini. Get your coffee ready? Yes. Kita mulai episode kali ini. Kita bakal hitungin countdown dari yang less parah.
Peringkat 7. Peringkat 7 dulu sampai nanti paling peringkat 1 ya. Mungkin Exactly. kalian bisa sambil tebak-tebak sambil dengerin. Benar. Peringkat 1-nya pas kapan gitu ya. Tapi kita mulai dari peringkat 7 itu tahun 1520. Exactly. Nah di tahun ini adalah salah satu momen yang paling menghancurkan untuk sejarah benua Amerika. Betul. Gitu. Kenapa? Karena terjadi wabah penyakit di Amerika Benar. tahun 1520 tersebut gitu. Ini ada wabah apa aja? Ini ada penyakit-penyakit yang kalau sekarang kali biasa aja, tapi saat itu obviously kayak shocking. Ada penyakit-penyakit terutama cacar. Nah itu menyebar dengan cepat ke populasi pribumi yang pernah terpapar sebelumnya. Karena itu emang belum pernah ya. Jadi ini baru pertama kalinya. Yes. Nah karena nggak memiliki kekebalan alami, banyak masyarakat di Amerika yang mengalami kematian dalam jumlah yang sangat besar dan waktu yang singkat. Betul, di tahun 1520 itu ya. Benar. Terus yang bikin makin intens, ternyata kan tahun segitu tuh udah apa ya, Eropa udah terjadi itulah, apa namanya, transportasi trade gitu ya. Jadi emang dari Eropa ke Amerika tuh emang intens gitu. Benar. Akhirnya penyakit ini kebawa melalui pelayaran, perdagangan, terus sama pergerakan manusianya gitu. Benar. Dan jadinya karena itu virusnya juga menyebar dengan sangat cepat. Aku tuh jadi keinget ya, ada di series Outlander, dia tuh ceritanya abad ke-15 gitu. Oh, oke. Enggak, 17. Oh, oke. Tapi kayak bahkan kayaknya waktu itu belum familiar sama cacar gitu. Iya. Belum ada obatnya oke. kan. Nah kali saat itu mungkin orang udah bisa melewati. Tapi kalau ini kan kayak masih pertama banget ya. Istilahnya kayak ground zero gitu kali ya. Nah jadi waktu itu tuh kayak ada. Kalau aku nggak tahu deh. Kamu kalau suntik cacar emang ada bekasnya ya, Holmes? Ada di tangan sini. Kok aku nggak ada sih? Emang, tapi kamu suntik kan? Suntik lah. Iya, tapi itu Harusnya. iya, itu cacar atau polio ya yang di tangan ya? Kayaknya Cacar deh. Cacar ya? Kayak cacar deh. Soalnya di Outlander dibilangnya gitu yang kayak ini dibilangnya witch mark. Padahal obatnya. Sebenarnya karena kan dia time travel kan. Iya. Oh. Iya Outlander. Anyways, Curious Buddies just in case kayak apaan sih jadi mau ngomongin Outlander Series ya? Series. Jadi dia tuh kayak time travel dari tahun 19-an ke 17-an. Terus ya itu ada marknya gitu. Dipikir saat itu belum ada suntik kan, belum ada Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi dipikirnya adalah itu Iya. witch mark gitu. Oke, anyways kembali lagi ke nomor 3 kita ya. Bukan, Nomor maksudnya 7. reasons-nya gitu ya. Iya. Apa Holmes? Ya, tapi dampaknya itu bukan cuma medis ya. Tapi karena penyakit ini cepat menyebar dan mematikan dan lain-lain, akhirnya yang dikacaukan tuh ada sistem pertanian juga. Terus dibilang merusak ingatan kolektif sebuah masyarakat tuh. Iya. Oke. Jadi ya emang gitu secara banyak banget kasus karena banyak banget kasus ini ya kematian juga terjadi sangat cepat gitu. Jadi ritual penguburan, terus udah gitu juga cara hidup tradisional yang sebelumnya ada itu jadi hilang gitu, nggak bisa dijalankan karena emang kayak mesti cepet. Agak kayak COVID ya sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Tapi kalau COVID kan kita dalam tanda kutip beruntungnya kita penyebaran informasi udah lebih gampang kan. Betul. Tahu-tahu ada vaksin ditemukan di mana, dikirim ke sini. Terus kayak apa yang harus kita lakukan buat mencegah, cuci tangan dan lain-lain tuh udah ada cepat gitu. Jadi itu ini sih. Kalau waktu itu kan belum ada sosial media, belum ada berita TV. Tahun 1520 kayak pasti pakai burung deh. Iya. Atau surat ya kan? Iya. Kirim surat tapi sementara udah die gitu kan. Iya, jauh gitu perjalanan gitu kan. Iya. Kalau ini dilihat dari sudut antropologi, ini tuh adalah salah satu contoh paling ekstrim bagaimana buah penyakit itu ya dapat meruntuhkan peradaban tanpa harus ada perang. Karena emang langsung kolaps kan. Iya. Bener-bener. Iya. Jadi kayak sistem pertaniannya rusak karena kan orang yang biasa bekerja di pertanian mungkin jadwalnya jadi berantakan. Bener. Dan FYI ini bukan penyakit yang paling parah. Yes. Nanti di listnya ada penyakit beberapa yang itu lebih kelam lagi. Kita bacain sedikit tadi ya dari 5 indikator tadi ya. Untuk impact matternya si Perplexity ini ngasih rating 8,5/10. Wih. Oke. Besar ya. Tinggi loh itu, lumayan. Area affectednya dari mana aja? Di Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Ya, durationnya tadi tahunnya agak salah. Jadi aku belum nggak kurang jelas lah. Iya, tapi eranya adalah 1520-an. Betul. Gitu. Dan sistem yang kolaps tadi kayak dijelasin ada sistem sosial dan stabilitas masyarakat tuh terguncang berat. Yes. Tapi ini yang paling ini ya. Human toll-nya alias korban manusianya ada berapa? 8 juta orang. Banyak ya, loh. Banyak sih. That's aku jadi penasaran waktu COVID tuh berapa ya?
ini ya, apa namanya? Human toll-nya, korban manusianya. Human toll totalnya gitu ya. Coba ya kita sambil cari juga ya, biar ada perbandingannya. 18,5, wow. Oke. 18,5 itu tadi 8 juta ya. Iya. Karena kalau COVID kan seluruh dunia. Benar. Sistem transportasi juga lebih cepat deh. Betul. Ya kan? Kalau ini kan dia emang kayak yang terkenanya kan Amerika Utara, terus Amerika Tengah dan Selatan. Agak localized gitu ya. Agak localized. Dan untuk daerah situ kayaknya banyak. Mungkin ada ke Eropanya juga ya, karena tadi di-mention ada Eropanya. Betul. Oke, kita berpindah ke Peringkat 6. Peringkat 6 ada di tahun berapa? 1914 adalah World War I. Iya, ini Perang Dunia Pertama. Ini dibilangnya tahun ketika dunia modern tuh benar-benar berubah arah. Jadi kita bahas sejarahnya dikit ya. Si pemicu awal perang itu adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Kayak nama band ya? Iya, benar. Oke. Dari Austria dan Hongaria pada 28 Juni 1914 di Sarajevo. Oleh Serbia Bosnia. Emang bener ya, ini kayak kita lagi ngomongin sejarah. Ini aku jadi kayak keinget kelas sejarah kita dulu deh di sekolah. Oke. Nah, jadi setelah pembunuhan itu, krisis diplomatik tuh berlangsung sangat cepat ya antara Austria-Hongaria. Mereka tuh mengeluarkan ultimatum keras pada Serbia. Nah, ketika situasi memanas, negara-negara besar tuh mulai tuh bergerak sesuai aliansi mereka masing-masing. Rusia mendukung Serbia, terus Jerman mendukung Austria-Hungaria, terus juga Prancis ya terikat pada Rusia saat itu. Selain itu juga ada Inggris yang kemudian ikut terseret dalam karena ada pelanggaran terhadap netralitas Belgia. Oke. Wow, ini gila. Emang kayak sekutu-sekutuan gitu ya, kayak pilih-pilih sides-nya gitu ya. Iya, benar. Tapi yang serem adalah dalam hitungan minggu konflik lokal yang tadi di Australia Hongaria langsung berubah jadi perang besar satu Eropa gitu. Sampai akhirnya perang dunia terjadi. Gila. Tapi ya di sini dibahas juga ya. Kenapa ini jadinya cepat banget? Karena saat itu adalah lagi awal mula senjata modern. Betul. Jadi emang mungkin kayak saling mau show unjuk, show off senjata gitu. Benar. Jadi dari situ juga jutaan tentara dimobilisasi. Terus senjata modern ya benar yang digunakan tuh pakai skala yang besar gitu, udah bukan minim lagi. Dan hayalan atau keinginan untuk optimis gitu ya, kayak wah akan masa depan yang lebih baik saat itu juga kayak runtuh. Gila ya, serem ya. Dia kalau si Perplexity ini dia ngasih impact meternya 9/10. Ini tadi 8.5/10, ini udah 9/10. Iya, kebayang ya. Udah semuanya. Ini gimana yang ketujuh ya? Oke. Gila. Karena si area affected ini Eropa, tapi menyebar ke seluruh dunia. Benar, iya. Aku sejujurnya kalau film era Perang Dunia I itu apa ya? Aku nggak ngikutin. Oke, maybe you guys Curious Buddies bisa taruh di kolom komen. Kira-kira apa ya? Karena kalau kayak, is it 1917? 1917 yang film yang kita nonton itu. Oh, iya. Itu Perang Dunia I. Si Nolan? Bukan, dia yang kayak lari-lari, yang one take itu. Oh iya. Iya, itu 1917. Iya, betul, itu saat itu. Karena durasinya dia 1914 sampai 1918. Benar. Nah, selain itu durasinya tadi udah disebutin nama Nahom, ada juga yang namanya system collapse, salah satu indikatornya, yaitu diplomasi internasional gagal, mobilisasi militer masif dimulai, dan tatanan Eropa pun runtuh gitu kan. Iya, aku kebayang ya, mereka diplomasinya kalau sekarang kan bisa cepet ya. Mungkin kalau nggak langsung bisa via Zoom atau telepon gitu ya. Kalau dulu ya mungkin agak susah ya diplomasinya, makanya lebih cepat tereskalasi jadi perang karena komunikasinya ada barrier yang cukup gitu ya. Itu benar, salah satu yang mengefek kejadian-kejadian ini tuh emang kayaknya komunikasi gitu, karena emang susah. Betul. Mungkin korbannya bro? Korbannya tuh 15 sampai 20 juta miliar dan sipil. Militer? Aku miliar ya, sorry. 15 sampai 20 juta militer dan sipil. Karena ya tuh kan di 1975 karena 1917. 1917, iya. Itu yang filmnya. Iya. Sorry, Swifties. Gila. Ih, seru. Iya. Oke. Aku jadi pengen nonton ini lagi deh, film-film sejarah. Serang. Iya, serang. Ngomongin seru sama perang jadi serang. Kita masuk peringkat yang kelima.
Yes. Peringkat 5 ada tahun 1959. Ada apakah itu? Ada The Great Leap Forward. Nah ini adalah apa sih Great Leap Forward? Aku juga baru tahu ya kalau ini ya. Itu adalah kampanye sosial ekonomi besar di Tiongkok yang dimulai oleh Mao Zedong pada tahun 1958. Betul. Ini tujuannya ambisius. Jadi saat itu emang Tiongkok ini mau berubah dari negara agraris ke negara industri modern. Yes, Dia pengen perubahannya cepat gitu. Tapi gara-gara terlalu ambisi, jadi kebijakannya ini justru dibilang berujung pada salah satu bencana kelaparan terburuk dalam sejarah manusia. Iya benar, aku ingat sih ini. Iya, kalau di sejarah. Oke. Yes. Jadi kalau misalkan nih ya, secara sederhananya si Great Leap Forward itu adalah upaya memaksa industrialisasi dan kolektivitas secara cepat gitu kayak Betul. Nah, jadi pemerintah itu menggabungkan banyak desa ke dalam komune rakyat dan mereka tuh mengatur ulang tenaga kerja, pertanian dan mendorong produksi baja lewat tungku baja rumahan di desa-desa dan lingkungan kota. Betul. Jadi emang ada kayak Job desk tambahan. Iya, job desk tambahan terus untuk para petani. Uh-uh. Jadi setelah mereka selesai bertani, mereka tuh disuruh ngebikin besi. Benar. Jadi ya. mereka bikin ada tungku baja di tiap rumah-rumahnya gitu. Karena kan pengen industrial ya. Maksudnya dengan as we know kalau industri kan menggunakan barang-barang itu ya. Betul. Dan yang lagi dibuat gitu. Jadi emang iya. benar-benar. Tapi kenapa ini jadi gagal? Yang pertama karena skillnya nggak mumpuni. Jadi para petani ini hasil besinya itu nggak bagus. Dia tetap nggak bisa dipakai. Pertama. Yang kedua ini yang paling parah adalah selain karena hasil yang kedua yang bikin parah. Ntar yang paling parah penyebab ketiganya. Yang kedua yang paling parah adalah karena tenaga mereka overtime, jadi nggak cuma si besinya nggak bagus, tapi hasil pertaniannya juga nggak bagus. Karena fokusnya terpecah kan. Jadi kayak nggak yang tadinya emang taunya cuma pertanian, tiba-tiba harus belajar hal baru yang biasanya dia tahu, jadinya tuh kayak ya quote-unquote terbengkalai gitu loh. Man hour-nya double, tapi ya hasilnya jadi nggak bagus. Betul. Tapi yang paling parah ini justru yang ketiga nih. Ini adalah banyak pejabat lokal yang takut melaporkan kegagalannya gitu loh. Jadi angka produksinya tuh sering digede-gedein padahal gagal kan hasil bajanya kan nggak maksimal ya. Iya, hasil pertaniannya juga nggak bagus gitu. Jadi si pemerintah pusat tuh dilaporin kayak hasilnya bagus ya, di panennya tinggi, hasil panennya tinggi, terus hasil gandumnya bagus, padahal makanannya sedang nggak cukup. Iya benar-benar, jadi semuanya tuh emang udah terlalu berantakan kali ya. Iya, terlalu udah hasilnya nggak bagus, pemerintah daerah juga laporin yang nggak terbuka, nggak jujur gitu. Ya, akhirnya jadi dampaknya parah. Di sini dibilang The Great Leap Forward menyebabkan kelaparan massal, menewaskan sekitar 20 juta orang atau lebih. Karena sebagian sumber menyebut angkanya lebih tinggi. Iya. Di sini aku sempat baca beberapa kali karena aku penasaran banget sama Great Leap Forward ini ya. Katanya dibilang katanya orang-orang di desa itu saking nggak tahu mau makan apa ya, mereka sampai makan daun, makan akar-akar pohon gitu-gitu. Aku kayak kesian banget sih. Tapi ada tapinya nih. Ada si Great Leap Forward ini aku baca emang jadi titik terendahnya si Tiongkok ya. Di Cina. Tapi ada yang bilang ini justru emang akhirnya mau nggak mau pengorbanan yang mereka harus lakukan sampai akhirnya jadi kayak sekarang gitu. Betul, benar. Tapi ujung-ujungnya emang ini ada hal baiknya lah buat industrialisasi mereka. Benar. Iya juga ya. Dia kayak udah ngerasain terendahnya, tersusahnya, akhirnya dia kayak nggak mau begini lagi. Betul. Gila. Kalau ada yang tahu tentang Great Leap Forward ini boleh drop di kolom komen ya, biar kita sama-sama tambah belajar lagi. Oh, makanya dia namanya Great Leap Forward. Iya, leap gitu. Iya, karena dia untuk meloncat lebih tinggi. Kayak lagu Sheila on 7. Iya. Melompat lebih tinggi. Nah, ini impact meternya 9/10. 9/10 gila. Area affected-nya di Tiongkok, yes. Durasinya itu berapa tahun tuh berarti? 3 tahun ya, 1959 sampai dengan 1962. Iya, 3-4 tahun. Iya. Yang kolaps apa aja? Ada pertanian, distribusi pangan, dan sistem pelaporan yang pastinya ya rusak banget karena orang-orangnya nggak mengkomunikasikannya dengan baik. Betul. Dan korban manusianya adalah berapa? 30 jutaan lah, 20 sampai 30 lah. Ada bilang ya ada yang mengurangi, ada yang menambahi gitu. Kita jangan lama-lama di sini, kita masuk ke peringkat 4. Yes.
Peringkat 4 adalah kalau tadi udah ada Perang Dunia 1 di tahun 1942 ada sequelnya Perang Dunia Kedua. Why? Iya, Perang Dunia Kedua. Ini peringkat tahun yang worst banget. Iya, benar-benar. 1942. Keempat. Oke. Kenapa 1942 yang paling titik tergelap ya? Tapi agak mundur sedikit. Awal perangnya itu adalah di tahun 1939. Titik awalnya banget lah. Yes. Nah, 1942 ini adalah tahun ketika dibilangnya mencapai bentuk paling brutal dan paling total gitu. Mess banget gitu ya kayaknya ini. Jadi hampir nggak ada tempat yang aman tuh di Eropa, bahkan di Asia, Afrika Utara, Samudra Pasifik dan wilayah pendudukan semuanya merasakan tekanan kekerasan gitu ya. Ada kelaparan, deportasi, terus juga ada pengeboman dan teror politik. Ini tuh relate sama ini kan, Holmes, sama Pearl Harbor kan, Perang Dunia Kedua tuh. Vietnam segala emang enggak deh, belum Vietnam belum deh. Vietnam nanti masih tahun 60-an kalau nggak setelah salah. Ya betul. Ternyata emang secara kronologisnya emang bergerak di banyak front lah dibilangnya. Jadi di Eropa tuh Nazi Jerman terus Holocaust mereka pembunuhan massal. Di timur ada banyak juga tuh. Di timur itu perang antara Jepang dan Sekutu yang meluas dengan sangat keras. Kayak kota-kota dibom, jalur logistik yang of course hancur, penduduk sipil yang seringkali jadi sasaran langsung atau korban sampingan gitu karena bom kan. Betul. Dia kan ngebomnya biasanya ya ke daerah-daerah. Nah disitulah orang-orang sipil itu tinggal. Betul. Nah tahun ini juga menandai bahwa perang itu bukan lagi sekedar bentrokan tentara, tapi sistem penghancuran total terhadap masyarakat. This is so true. Karena makanya jadi banyak penjajahan kan. Makanya Indonesia juga jadi salah satu yang terkena gitu. Kayak penjajahan Jepang kan. Iya. Kenapa akhirnya si 1942 ini begitu mengerikan? Karena ketika orang-orang tuh nggak cuma takut sama pertempurannya, tapi mereka takut sama kependudukan, penjajahan gitu ya, penjajahan, kelaparan, deportasi, kerja paksa, kita kan kena ya, Romusa ya, dan pembunuhan sistematis. Kalau pembunuhan sistematis tuh yang di Holocaust itu ya. Iya, that time sih aku kalau ingat ini ya selalu berasa scary sih. Serem sih, 1940-an tuh serem. Iya, kan kalau lihat dari aku tuh selalu ngebayanginnya kayak opa-oma kita kecil gitu kan. Karena kayak oma aku salah satu lahir 1936. Itu tuh aku kalau dengerin dia, aku kayak suka kayak oh my god, lu tuh ngerasain ya hidup kayak gini gitu. Kayak oh my god, so scary gitu loh. Betul. Nah ya itu dari situ juga ya, karena ada Holocaust, ada Perang Dunia, banyak tuh keluarga yang terpecah. Karena ya itu bukan, aku gak tahu ya, kalau meninggal ya bukan ya udah ya, tapi kalau terpisah tuh aduh aku ngebayanginnya sedih banget lagi. Karena kita nggak tahu apa situasinya gitu kan. Kalau meninggal depan mata tuh kayak that's it gitu. Tapi ini kalau terpisah, terus kan sistem komunikasi juga nggak bisa kayak sekarang. Lagi-lagi. Nah makanya dibilang perang saat itu tuh berubah jadi sesuatu yang lebih lebih menyeluruh gitu. Betul. Kan, dan lebih merusak lagi. Iya. Di sini impact meternya dikasih nilai 9.5. Udah tinggi banget ya, gila. Area affected-nya global of course. Terus duration-nya 1938 sampai 1945. Salah satu yang menghentikan itu ya, si Hiroshima Nagasaki gitu kan, yang akhirnya. Betul. Jadi sistem kolapsnya apa? Ada negara dan masyarakat yang berada di bawah tekanan ekstrim. Terus juga sistem kemanusiaan runtuh di banyak tempat, bener banget. Betul. Dan human toll-nya ini 85 juta orang. Banyak. This is banget sih. A lot. Gila, karena di berbagai daerah ya. Bener. Berbagai negara gitu. Bener. Kita masuk global. Iya. Kita masuk peringkat yang ketiga. Tadi di peringkat awal kita ada yang tentang penyakit, di peringkat beberapa juga ada yang tentang perang. Di peringkat 3 ini adalah gabungan keduanya. Exactly. Tahun 1918. Ini di Perang Dunia 1. Plus ada wabah influenza. Wow. Gila. Ini tahun yang paling menggelapkan, 1918. Karena dibilang emang salah satu tahun yang mematikan dalam sejarah modern. Nah udah ya tadi kayak disebut namanya ada Perang Dunia 1. Perang Dunia 1. Iya. Terus ada pandemik influenza Spanyol. Maksudnya wabah penyakitnya udah males gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba nih di-combine. Aku ingat kalau wabah influenza Spanyol itu yang orang pakai masker yang hidungnya panjang itu, tahu gak sih?
Bukan, itu beda lagi. Itu agak spoiler buat yang nomor berikutnya tuh. Aku pikir sama masker semua orang pakai itu. Bukan. Tapi itu ini sih ini beda. Spoiler alert. Spoiler alert. Yes, kita masuk ke yang sini dulu ya. Yes. Jadi emang ini of course ya, perang tuh udah nggak bagus lah, udah nggak ideal gitu buat penyakit. Kenapa? Karena tentaranya bergeraknya lintas negara, baraknya sesek penuh gitu. Udah gitu gizinya nggak bagus, sanitasinya juga bersih banget gitu kan di dalam situ. Aku tuh selalu ya kalau nonton film perang, aku gak bermaksud ketawa, cuma maksudnya karena emang jorok banget kan. Terus Betul. darahnya tuh misalnya kayak ada scene darah keluar, tangannya dekil banget sih. Iya, gitu makanya. Aku kayak Iya. Itu kan bisa apa namanya kalau luka tuh infeksi. Infeksi ya. Jadi, makanya. Oh my god. Jadi ya ini serem banget. Jadi nah kita coba bahas ini ya Holmes, apa sih kayak kronologinya. Betul. Gitu kan. Iya. Nah flu ini mulai menyebar dalam beberapa gelombang. Iya. Nah gelombang kedua itu justru yang sangat mematikan gitu kan. Iya. Ya kalau pertama kan pikir gelombang pertama tuh akan lebih nyeremin ya. Iya. Tapi ternyata enggak, Second ini wave gelombang tuh kedua. serem sih, iya. Jadi karena banyak korban tampak sehat di pagi hari, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Iya. Terus kota-kota itu dipenuhi dengan rumah sakit dadakan atau darurat. Iya. Sekolah obviously tutup, acara umum semua dibatalin, dan peti mati sampai jadi pemandangan yang kayak ya udah. Common gitu ya. Ini tuh berasa, makanya waktu itu pas COVID tuh dia bandinginnya sama wabah ini kan. Iya, kayak iya. vibe-nya gitu loh. Iya. Karena ya itu lagi-lagi banyak yang tiba-tiba jadi rumah sakit atau apa ya gitu deh. Iya. Tapi ya makanya kayak dibayangin COVID aja kayak tenaga medisnya tuh kayak kurang gitu kan. Ini tenaga medisnya kebagi antara ngurusin sakit flu ini sama perang gitu. Bener-bener. Jadi kayak terus bukan cuma tenaga medis tapi budget ininya gitu, budget negaranya gitu kan. Betul Pasti kan lagi. wah spendingnya double gitu. Bener. Jadi makanya tahun 18 itu dibilang begitu buruk karena kombinasi keduanya. Udah pandemi, perang juga gitu. Jadi yes, ini parah sih, menghancurkan gitu. Ya, dan ini tuh dibilang kayak kerentanan struktural memperparah bencana biologis. Benar, karena kan emang struktur negara-negaranya lagi pada berantakan ya, belum tahu siapa yang berkuasa atau siapa yang lagi ini kan. Betul. Oke, secara impact matter. Udah 10 per 10 ya lah, udah kombinasi dua-duanya gitu ya. Exactly. Affectednya global pula lagi, maksudnya emang nyebarnya cepat keluar ke semua dunia. Walaupun cuma 2 tahun, cuma ya berasa sih durationnya gitu. Sistem kolapsnya ada apa aja? Kesehatan publik, terus logistik perang dan ketahanan sosial. Dan human toll-nya ada 50 juta orang. Iya, 50 juta. Walaupun gak sebanyak mungkin yang perang dunia kedua, tapi kebayang betapa mencekamnya kondisi saat itu gitu ya. Karena ada 2 itu. Iya. Nah kita masuk ke peringkat kedua di tahun 1348, The Black Death. Yang Amy spoiler tadi. Iya. Black Death ini paling serem sih. Ini peringkat 2 dibilang salah satu worst situation. Bencana paling terkenal dan paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Dibilangnya ini wabah pes ya, penyakit pes. Datangnya itu dari mana? Datangnya dari jalur perdagangan yang menyebar cepat ke Eropa, berbagai wilayah, utamanya Eropa, Asia Barat dan Afrika Utara. Jadi dibilang kalau tahun 1348 wabah ini tuh mulai menyerang kota-kota pelabuhan karena kan emang itu kan dari perdagangan. Terus udah gitu karena mobilitas manusia tinggi. Nah, jadi dan pengetahuan medis itu juga terbatas, cepet lah langsung kayak like wildfire. Iya. Terus gitu orang-orang juga kan nggak tahu ya penyebabnya kenapa gitu kan, belum ketahuan. Nah, banyak yang ngira ini tuh kayak curse, kutukan Tuhan gitu loh, atau kayak emang fenomena gaib aja gitu. Kayak ya emang curse aja gitu loh. Nah makanya muncullah kepanikan besar gitu, terus mulai deh ritual keagamaan massal. Terus udah gitu ada juga kayak cari kambing hitam siapa kayak witch hunt gitu. Iya. Jadi setahun setelahnya tahun 1349 tuh dampaknya makin parah. Jadi wabahnya berlanjut, sistem sosial tapi mulai retak juga. Desa-desa tuh kehilangan sebagian besar penduduknya. Of course tenaga kerjanya karena banyak yang meninggal. Meninggal. Menipis gitu tenaga kerja pertaniannya gitu. Kota-kotanya kehilangan tadi pengrajin, buruh. Harga-harga berubah, terus hubungan sosial terguncang. Kayak gitu sih, maksudnya emang kehidupan sehari-hari tuh dibilang saking parahnya tuh nyaris berhenti gitu. Betul. Karena emang ini banget serem sih. Iya. Nah, ini plus yang kamu bilang, ini tuh yang pakai topeng kayak burung gitu. Ih, aku bayangin karena dokter-dokternya pakai itu kan kayak serem banget ya, kayak mencekam gitu kayak. Ngelatih gitu enggak.
Walaupun buat aku genius lah, dia bikin itu buat menghindari ketularan kan. Iya. Jadi ada jaraknya ada juga. Jarak. Tapi tetap aku ngebayangin kalau aku ditangani sama dokter kayak gitu pakai topeng kayak gitu kayak wah serem banget. Am I dead? Iya. Aduh. Jadi bilang Black Death ini bukan hanya krisis kematian, ini adalah krisis makna. Jadi emang saat itu emang udah berantakan banget ya. Kalau dari sudut pandang antropologi, Black Death ini adalah momen ketika rasa aman collectively hancur total. Jadi semua udah nggak ada tuh yang terasa aman karena secara agama, karena berasa ini apa sih curse gitu loh. Jadi ya mulai saling menyalahkan lah. Pasti aku udah kebayang sih saat itu ya. Iya. Kayak vibe-nya. Anyway. Nah, impact meternya 10/10. Gila. Area affected-nya tadi ada di Eropa, Asia Barat, Afrika Utara. Durasinya 2 tahun ya. Ya 1 tahun ya, 1 tahun 2 tahun. Nah ini sistem kolapsnya tadi udah bilang tenaga kerja runtuh, terus ketakutan meluas, tatanan sosial dan religius terguncang. Iya, yang bikin lebih parah karena ya tahun 1348 lebih terbatas lagi sistem komunikasinya kan. Betul. Terus karena juga tahun itu kan pasti orang juga belum banyak, tapi yang meninggal 25 juta orang. Iya. Ya, mungkin by percentage ini lebih besar ya dibanding kalau yang lain mungkin secara angka lebih banyak. Betul. Tapi jumlah penduduknya nggak sebanyak itu. Benar. Gitu. Oke, kita mau ke peringkat 1. Peringkat yang paling parah. Adalah tahun 536. Dibilangnya zaman gelap atau apa dark era ya. Dark Age. Benar-benar. Ini tuh kenapa dibilang sebagai istilahnya nomor satunya, karena bencana ini tuh bukan cuma satu peristiwa lokal, ini tuh guncangan iklim yang besar, luas dan berdampak panjang. Betul. Oke. Ini banyak penelitian yang bilang emang sejarawan yang bilang ini emang worst year ever in humanity gitu. Jadi kronologi gimana? Kronologi tuh ada letusan gunung berapi besar, tapi yang kemungkinan wilayahnya itu masih diperdebatkan oleh beberapa peneliti. Ada yang bilang ini tuh di Iceland, ada yang bilang ini di El Salvador gitu. Kayak sebenarnya belum tahu lah ini mana yang paling ini gitu, yang sumber utamanya gitu. Betul. Udah gitu abu dan aerosol itu kan masuk ke atmosfer ya. Iya. Jadi mengurangi cahaya matahari. Jadi kebayang ya, yang jadinya tuh suasananya tuh gelap, dark gitu ya. Jadi suhunya juga pasti turun. Bukan cuma cahaya aja yang gak ada, tapi suhunya turun. Terus musim tanamnya terganggu karena matahari gak ada. Kamu ingat gak sih aku pernah cranky banget waktu rumah kita tuh dipasangin atap alderon. Terus aku kayak cranky banget karena gelap. Iya. Ini kebayang berbulan-bulan gitu ya. Ini satu orang doang loh yang sebel, tapi ini collectively berbulan-bulan orang banyak loh. Collectively di seluruh dunia ya. Exactly. Aku kebayang sih gelap gitu Oke. Redup gitu, terus nggak cuma redup tapi suhunya turun, suhunya tuh jadi lebih dingin. Terus of course ngaruh ke makanan, ke panen pertanian. Gitu kan. Apalagi tahun segitu pasti masih agraris kan. Betul. Artinya sumber penghasilan utamanya adalah ya dari pertanian gitu. Iya. Oke. Di sini dalam sumber-sumber sejarah kuno matahari digambarkan seperti tak bersinar terang atau seperti bulan. Gila gelap sih. Iya, aku ngebayanginnya ya makanya jelas ya judulnya Dark Age gitu kan, Dark Ages. Yes. Jadi yang ngebuat tahun ini tuh sangat menakutkan adalah sebenarnya kesadaran kalau manusia itu nggak punya penjelasan ilmiahnya, karena ya itu nggak punya teknologi, terus juga nggak punya bantuan yang kayak sekarang gitu loh. Betul. Orang-orang bisa saling, ya bener kata kamu tadi, teknologi yang kayak bisa langsung komunikasiin gitu kan. Jadi mereka benar-benar lost aja gitu loh. Jadi kalau langit menggelap gitu ya, terus makanan juga nggak ada, suhunya juga anjlok. Nah mereka tuh benar-benar hidup di ketidakpastian gitu loh, sama sekali kayak pasti ngerasa ini curse apa nih, ini ada kutukan apa gitu, ini kiamat kah atau apa gitu. Yes. Gila. Dan of course impact meternya adalah 10/10. Area affectednya belahan bumi utara ya, berarti terutama Eropa dan Asia. Yes. Oh total durationnya nyata kegelapannya berlangsung selama 18 bulan. Walaupun kegelapannya 18 bulan, tapi dampaknya tuh bertahun-tahun. Iya pasti sih. Gila serem. Nah ini yang sistem kolaps tadi udah dibilang ada pertanian, ada perdagangan, terus stabilitas sosial gitu. Karena kan secara hari-hari juga nggak menyenangkan, pasti secara sosial ketemu juga nggak mau. Betul. Nah kalau ditanya berapa banyak orangnya, sejujurnya korbannya kayak karena belum ada sistem sensus yang
tepat saat itu atau yang baik gitu ya. Jadi nggak ada tuh keterangan. Betul, nggak ada keterangan detail kira-kira berapa jumlah total korbannya. Tapi diperkirakan tuh jauh melebihi peristiwa-peristiwa di peringkat-peringkat sebelumnya. Maybe by percentage or by totalnya. Iya. Itu dia tadi guys, Curious Buddies 7 tahun paling kelam yang akhirnya kita di positive side-nya ternyata tahun 2026 nggak seburuk itu kok gitu ya. Exactly, benar. Even tahun 2020 ternyata nggak masuk top 7 gitu kayak on the bright side-nya gitu. On the bright side. It's okay. It's okay. Walaupun ya berat kita sama-sama. We're in this together gitu. Iya benar. Dan dibilang juga ya sebenarnya ada peristiwa juga yang lebih kelam kayak asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Terus letusan Gunung Toba. Nah iya aku tadi tuh pikir Dark Ages tuh salah satunya letusan Gunung Toba. Aku juga pikir awalnya gitu. Bukan Kilimanjaro. Tapi apa sih ada gunung ada gunung lain. Betul. Tapi karena itu dua peristiwa itu nggak ada catatan sejarah jadi kita nggak tahu. Betul. Yeah. Okay, then there you go, Curious Buddies. Kelas singkat. Aku kita suka bertanya kan kayak gila nih tahun ini berat banget. Tapi ternyata kita udah tahu kalau ada tahun yang lebih berat lagi sebelumnya. Semoga nggak ada tahun-tahun kayak gini lagi ke depannya. Exactly. Semoga udah cukup 7 ini paling parah. Exactly. Mari terus semangat Curious Buddies. Semangat terus Curious Buddies. Thank you for listening. Yes. Jangan lupa untuk follow akun-akun social media kita dan jangan lupa untuk follow Spotify dan YouTube. Yes. Thank you. That's it.